Santapan Harian Kamis 29 Mei 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasal 24 ayat 36 hingga ayatnya yang ke-53. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Kristus, layakkanlah kami untuk menerima sabda-Mu. Di dalam kasih-Mu, Kristus Yesus kami memohon. Amin. Lukas 24 ayat 36-53. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sahabat Santapan Harian, bergumul dalam kesedihan dan kesulitan kehidupan seringkali mengaburkan fokus hidup kita. Tubuh dan pikiran serasa kelebihan muatan, sehingga merasa kehidupan yang dijalani suram tanpa pengharapan. Ketidakberdayaan begitu menyiksa. Sebagai umat Allah, apa yang dapat kita lakukan? Perasaan tidak berdaya dirasakan oleh para murid selepas kepergian Yesus. Kesedihan, bahkan trauma menjadi perasaan kolektif yang dirasakan para murid. Maka, saat kesaksian akan kebangkitan Yesus mulai santer terdengar, mereka tidak kunjung percaya, bahkan seolah melupakan apa yang telah diwartakan Sang Guru tentang kebangkitannya. Meskipun Yesus berdiri di tengah-tengah mereka, sebagian menganggap telah melihat hantu. Yesus merespon keraguan-keraguan tersebut dengan menunjukkan bekas-bekas lukanya, mempersilahkan mereka menyentuh bekas luka itu, bahkan meminta makan kepada para murid karena Ia lapar.
Luka sang guru yang seharusnya menjadi pengingat akan kekejaman hukuman salib, justru diubah menjadi penanda atas kebangkitannya yang membuahkan rasa aman dan percaya. Dalam tindakannya itu, seolah Kristus ingin berkata bahwa dalam kebangkitannya ada kuasa mengubah luka menjadi suka. Pengharapan tidak lagi pergi dari kehidupan manusia. Suasana muram dan penuh duka tiba-tiba lenyap. Apalagi saat Yesus membukakan kepada para murid nubuatan yang selama ini telah tercatat dengan baik dalam kitab suci. Lalu Yesus menegaskan supaya mereka bersaksi. Ketika tiba saatnya Yesus naik ke surga, bukan lagi kesedihan yang mengiringi, melainkan rasa syukur penuh sukacita yang mendorong mereka melakukan perintah sang guru untuk bersaksi atas penyelamatan Allah dalam kebangkitan Kristus. Kiranya pesan Yesus kali ini dapat kembali meneguhkan kita semua, terkhusus bagi kita yang tengah dirundung duka dan pergumulan berat. Jangan ragu akan kuasa pemulihannya. Ia senantiasa hadir, bahkan memampukan kita pulih dan bersaksi atas kebaikannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mampukan kami untuk menjadi saksi-Mu. Dalam cinta-Mu, Kristus Yesus yang telah bangkit dan menyelamatkan kami. Amin.